Jadi begini, Pak. Menanggapi tentang video saya kemarin yang viral itu, komentarnya pada menghujat saya, mencaci maki, mengatakan bahwa saya ini penjilat, mengatakan saya ini pendukungnya Prabowo, mengatakan saya ini ora mutu, wong gendeng. Wes komentarnya mengerikan semua. Dan saya kemarin tuh mengatakan bahwa pemerintah itu niatnya baik. Saya mengatakan bahwa pemerintah itu niat pemerintah itu baik. Menaikkan BBM itu bukan berarti untuk menyengsarakan rakyat, untuk membuat rakyat menderita, itu enggak. Itu karena memang biasanya sudah dipikir, dirapatkan sesuatu yang terbaik itu harus dilakukan. Mungkin karena untuk mengantisipasi dolar yang semakin naik. Dan yang dinaikkan itu kan Pertamax. Pertalite nggak naik, yang dinaikkan itu Pertamax. Wah, komentarnya kan macam-macam itu. Padahal pemerintah kan niatnya baik, Pak. Pertalite nggak dinaikkan. Tapi kalau masalah Pertalite susah itu kan karena pengusaha pom bensinnya itu, yang pemilik pom bensin kan memang pengennya memang untuk mayokne biar laku itu Pertamaxnya. Ketoknya ngono, Pak. Saya juga nggak tahu. Jadi gini ya, Pak. Saya ini sebenarnya ingin protes, ingin mengkritik, ingin membuat video saran kepada Pak Prabowo dan pemerintahnya. Seperti video-video kemarin kan saya sering mengkritik, memberi saran. Tapi saya dengan sopan, Pak. Karena kita ini orang timur, kita ini orang Indonesia yang punya sopan santun dan tata krama tepo slira. Saya sebenarnya ingin membuat video-video mengomentari pemerintahan, BGN, apapun itulah. Tapi setelah saya lihat, saya rasakan, saya lihat di media sosial, di YouTube, di Facebook, dimanapun itu banyak sekali yang orang yang mengkritik, memberi saran, tapi terlalu barbar, Pak. Kelihatannya orang pinter, kelihatannya mahasiswa, tapi cara menyampaikan saran, cara menyampaikan kritiknya itu tidak ada sopan santunnya, tidak mencerminkan orang Indonesia. Walaupun secara logatnya itu orang Jawa, logatnya itu halus, tapi isinya kan seperti penghinaan, Pak. Kalau dipikir-pikir ya, Pak, salahnya Pak Prabowo itu apa? Salahnya kalau dipikir-pikir. Karena saya tanya pada sampean semua. Salahnya Pak Prabowo itu apa, Pak? Oh, salahnya nganu, Mas. Salahnya ya program BGN. Loh, beliau membuat program BGN kan memang janjinya dulu, Pak. Janjinya waktu kampanye. Kalau saya jadi presiden, saya akan membuat MBG, makanan bergizi gratis. Itu programnya beliau, janji beliau. Itu kan nganu, Mas, mengundang korupsi, bisa menimbulkan korupsi. Ya memang semua program pemerintah itu kan pasti bisa menimbulkan korupsi, apapun itu. Kebijakan apapun itu bisa menimbulkan korupsi. Nah, kalau memang Pak Prabowo mengadakan program MBG lalu anak buahnya ndelalah, kan itu bukan salahnya Pak Prabowo. Pak Prabowo kan memang membuat program, beliau mengangkat petugas itu kan memang ya kepiye, Pak, namanya dulu beliau itu dibantu.
siapapun itu waktu nyapres kan dia punya tim sukses yang membantu beliau. Nah setelah jadi ya wis wajar kalau yang jadi pegawai yang dapat proyek itu tim suksesnya. Itu sudah zaman dari dulu, zaman dari Pak Harto sampai zaman Pak Prabowo itu, di mana tim sukses itu pasti dapat proyek. Anda sendiri kalau Anda pengen mencapai sesuatu dibantu sama orang, dibantu sama teman. Setelah apa yang Anda capai itu berhasil, masa sampean melupakan teman sampean? Nah kalau masalah ada temennya, ada petugas-petugas yang korupsi, petugas-petugas yang kan harus ditangkap loh, Pak. Kita kan nggak tahu kalau Pak Dadan itu kan dulunya begini-begini. Kita taunya setelah Pak Dadan ketangkep, baru kita keluar-keluar, wah bener gini-gini. Kalau Pak Prabowo itu tidak baik, ya nggak ditangkap itu Pak Dadan, dibiarin itu kan. Wis dikai makan bergizi gratis. Ya namanya gini Pak ya, namanya orang kalau pinter itu memang sing marai gawe kacau balone negara memang pinter. Wong pinter tuh bisa mengotak-atik kata, bisa mengotak-atik masalah gitu. MBG tempat korupsi. Walaupun lepas dari memang ada yang korupsi ya Pak ya. Tapi kan niatnya kan dia tidak korupsi niatnya itu. Jadi seperti itu. Jadi memang yang namanya program dimanapun dan kapanpun pasti akan bisa menimbulkan korupsi. Program apapun, program jalan tol misalnya, ada yang dirugikan, ada yang merasa dizolimi. Semua program seperti itu. Pasti ada yang merasa dizolimi, ada yang merasa dirugikan. Namanya kebijakan. Tidak ada kebijakan yang tidak merugikan orang lain, segelintir orang lah. Apapun itu. Alhamdulillah. Kita orang Indonesia. Kita orang Indonesia, hidup di Indonesia, makan enak di Indonesia. Kita bisa makan minum di Indonesia. Kita bisa sekolah di Indonesia. Kita hidup nyaman di Indonesia. Tapi kita selalu menjelek-jelekkan Indonesia, menjelek-jelekkan pemerintah kita. Madura tak seneni ya. Kita bisa belajar, kita bisa berhasil belajar, bahkan bisa lulus kuliah, bisa menjadi sarjana terbaik. Tapi hasilnya tiap hari hanya menjelek-jelekkan presiden. Terus gunanya pintar gue apa kan gitu. Ya mengkritik boleh, seperti yang saya katakan tadi, mengkritik boleh, memberi saran boleh, memberi masukan boleh. Tapi coba lihat, itu lama-lama kan malah ngejak demo, malah ngejak. Tunggu di. Ayo. Oke siap. Biasa nggih anu konten. Nah, kameranya yang ngarep kok. Kameranya mbui rusak. Ora ki video. Oke siap. Yo. Ada temen wae, temen liwat. Terus kabeh-kabeh wong gedeng karo pemerintah, kabeh-kabeh wong gedeng karo presiden. Ngelak presiden sak geleme, ngelak presiden sak watone ngucap. Sampai-sampai wah bahkan ke fisik. Menjelek-jelekan program boleh lah, menjelek-jelekan kebijakan boleh, tapi kalau sudah ke fisik, kira wong ora ditata krama jenenge, wong sopan santun, ngono ngaku wong Jawa, ngono ngaku wong agama.
Mereka mengaku beragama, mengaku percaya adanya Tuhan, tapi kata-katanya seperti orang lain tuh nggak bener itu. Dia beranggapan presiden itu ora bener, presiden itu jahat, pemerintah ini zolim, pemerintah ini pengen menyengsarakan rakyat, kan gitu. Dianggapnya seperti itu. Nah, saya yang kusnudon, saya yang percaya dengan pemerintah, saya yang percaya dengan pemerintah Indonesia, malah dikatakan wong edan, dari penjilat, dari dikatakan wong gendeng. Mesti kepiye? Awake dhewe wong Indonesia, warga Indonesia, urip nang Indonesia. Ya wis sepatutnya kita ini memuji. Sepatutnya kita percaya kepada pemerintah Indonesia. Ngono kok salahnya nang endi? Salahnya di mana? Lah kalau orang itu cari jeleknya, setiap orang pasti ada jeleknya, punya jeleknya. Setiap orang pasti ada ora apike. Tenang Mas, santai wae, santai. Coba orang yang protes itu, yang mengatakan MBG itu maling berkedok gizi itu, coba itu jadikan dia pejabat apalah, jadikan dia ketua BGN, jadikan dia ketua apa gitu. Mesti ora iso, pasti juga nggak bisa. Wong paling penak iki maido. Paling enak itu ngomongin orang, paling enak itu ngomongin jeleknya orang. Coba solusi nggak bisa. Semua orang bisa, weh. Semua orang bisa ngelek-elek bisa. Saya pun bisa mengelek-elek presiden, ngelek programnya saya bisa. Tapi saya orang Indonesia. Saya orang Indonesia, saya percaya Tuhan itu ada. Kalau kita percaya Tuhan itu ada, ya udahlah. Kalau saya berkata begini, kita percaya Tuhan itu ada dan orang-orang yang melakukan kejahatan akan dapat balasan, pasti mereka akan menjawab, ya Tuhan lewat kita ini, Tuhan memperingatkan mereka, kan gitu. Wong pintar masalahnya. Orang nek pintar guys, orang pintar kalau diajak untuk bersatu, angel. Lebih enak itu mengajak bersatu orang yang tidak begitu pintar, karena wong pintar ki ada saja pasal itu, kayak duwe pasal. Maka dari itu, marilah kita sebagai warga Indonesia, sebagai masyarakat Indonesia, kita optimis, kita percaya bahwa besok akan lebih baik, besok akan lebih baik, besok akan lebih baik. Jangan kita membuat sesuatu, mengajak orang, memprovokasi orang, seakan-akan Indonesia ini sudah parah, Indonesia ini sudah nggak bisa diselamatkan. Wah, bagi saya nggak masuk seperti itu. Bagi saya optimis bahwa Indonesia akan menjadi maju, Indonesia akan menjadi negara yang luar biasa kalau kita semuanya bersatu padu, mencurahkan segala pikiran, bersatu untuk optimis kepada pemerintah, pada pejabat kita. Kita ini orang beragama, kita percaya kalau memang ada orang yang berniat jahat, pasti Tuhan akan membalas, akan mendapat karmanya sendiri. Oke, terima kasih, Pak. Kita sambung lagi besok.